Perkenalkan, nama saya M. Ferdi Antosa, NIM 0901383822719. Kali ini saya ingin menjelaskan sebuah studi analitis ekstraksi informasi dari kata besar yang tidak terstruktur dan multidimensi. Pertama, ada metodologi penelitian. Tinjauan literasi sistematis atau SLR adalah suatu proses untuk identifikasi, memilih, dan menganalisis secara kritis penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diidentifikasi. Yang kedua adalah melakukan tinjauan. Setelah merencanakan tinjauan, penelitian disaring dan dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Studi yang dipilih telah disaring berdasarkan relevansinya dengan di kondisi pengajuan tujuan studi. Proses seleksi diawali dengan membaca judul penelitian terpilih. Selanjutnya, studi disaring berdasarkan abstrak dan kata kunci, dan akhirnya dipilih berdasarkan pembacaan artikel lengkap. Selanjutnya ada pengenalan entitas atau NER. Pengenalan entitas bernama adalah salah satu tugas penting sistem IE yang digunakan untuk mengekstrak entitas deskriptif. Ini membantu untuk mengidentifikasi entitas generik atau independen domain seperti lokasi, orang, dan organisasi, dan estetika spesifik domain seperti penyakit, obat, bahan kimia, protein, dan lain-lain. Dalam proses ini, entitas diidentifikasi dan secara semantik diklasifikasikan ke dalam perdomain. Selanjutnya ada ekstraksi relasi atau RE. Ekstraksi relasi adalah subtugas IE yang mengekstraksi hubungan substansional antar entitas. Entitas dan relasi digunakan untuk membuat anotasi data dengan benar, dengan menganalisis sifat semantik dan kontekstual data. Pendekatan yang diawasi menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel untuk RE. Selanjutnya ada ekstraksi peristiwa atau EE dan ekstraksi fakta penting. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam IE dari data besar yang tidak struktur terkait volume, variasi, dan teknik IE. Data besar yang tidak struktur hadir dengan heterogenitas tipe data, representasi yang berbeda, dan interpretasi semantik yang kompleks. Masalah instruksi dari data tidak struktur ini menimbulkan tantangan bagi analisis data besar, agar data tidak terstruktur tersedia dalam bentuk yang siap dianalisis. Data tersebut harus diubah menjadi konten terstruktur dan dipersiapkan untuk dianalisis. Selanjutnya ada teknik IE yang canggih. Dua kategori utama teknik IE adalah metode berbasis aturan RBM dan metode berbasis pembelajaran LBM. Sulit untuk mengidentifikasi metode mana yang lebih populer dan efektif di IE. Dalam hal ini, dua penelitian menunjukkan analisis yang sangat berbeda. Pertama, berdasarkan tinjauan literatur sistematis mengenai perbandingan popularitas kedua metode ini, disimpulkan bahwa lebih dari 60% penelitian yang termasuk dalam tinjauan tersebut menggunakan sistem IE berbasis aturan murni. Selanjutnya ada deteksi hubungan visual. Deteksi hubungan visual mengekstrak informasi interaksi objek dalam gambar. Representasi semantik hubungan objek ini disajikan dalam bentuk rangkap 3, subjek, predikat, dan objek. Klasifikasi dan deteksi objek serta pengenalan konteks atau interaksi adalah tugas utama deteksi hubungan visual dalam pemahaman gambar. Dalam deteksi dan klasifikasi objek dikenali berdasarkan tampilannya dan label kelasnya memiliki asosiasi yang jelas. Solusi berbasis CNN dalam klasifikasi objek memiliki kinerja yang lebih baik seperti VGG dan ResNet. Sedangkan CNN dan yang lebih cepat mencapai kesuksesan besar dalam pembelajaran mendalam. Tidak seperti deteksi objek. Deteksi hubungan visual mengekstrak interaksi objek. Misalnya, kuda makan rumput dan orang makan roti. Adalah dua kalimat yang secara visual berbeda tetapi keduanya berbagi jenis interaksi. Makan yang sama. Oleh karena itu, subjek objek. Lalu, ada pengenalan teks. Beragam informasi dapat diekstraksi dari konten teks dalam gambar. Teks dalam gambar dan video menjelaskan lebih lanjut tentang informasi pengguna tentang konten visual dan juga meningkatkan efisiensi pencarian berbasis kata kunci, pengindeksan, pengambilan informasi, dan pembuatan teks gambar otomatis. Sistem ekstraksi informasi teks atau TEE mendeteksi, melokalisasi, dan mengenali teks dalam data visual seperti gambar dan video.
Konten visual dapat dikategorikan menjadi konten perseptual dan konten semantik. Lalu pengenalan wajah. Tugas untuk mengenali wajah yang mirip merupakan tantangan komputasi. Jelaslah bahwa manusia memiliki kemampuan pengenalan wajah yang sangat kuat dan kemampuan ini lebih unggul daripada wajah yang dikenal. Namun, kemampuan mengenali wajah yang tidak dikenal rawan kesalahan. Perbedaan pengenalan wajah pada manusia ini mengarah pada temuan bahwa pengenalan wajah bergantung pada serangkaian fitur wajah yang berbeda untuk wajah yang dikenal dan tidak dikenal. Fitur-fitur ini masing-masing dikategorikan menjadi fitur internal dan eksternal. Lalu ada deteksi peristiwa akustik. Ekstraksi peristiwa suara atau ekstraksi peristiwa akustik adalah bidang baru yang bertujuan untuk memproses sinyal akustik berkelanjutan, mengubahnya menjadi deskripsi simbolik. Aplikasi deteksi peristiwa suara otomatis adalah pengindeksan dan pengambilan multimedia, pengenalan pola, pengawasan, dan aplikasi pemantauan lainnya. Kelangkaan dan kelebihan data merupakan keterbatasan umum solusi AED. Dalam hal ini, augmentasi data yang dimodifikasi mencapai hasil yang lebih baik, karena modifikasi karakteristik frekuensi dengan pita frekuensi tertentu. Pengenalan konteks adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang tumpang tindih dan meningkatkan akurasi AED, namun mengidentifikasi peristiwa suara konteks tertentu adalah salah satu tantangan penting untuk AED. Selanjutnya, ada pengenalan ucapan otomatis atau SR. Pengenalan ucapan otomatis adalah tugas untuk mengenali dan mengubah ucapan ke media lain seperti teks. Oleh karena itu, dikenal juga dengan sebutan ucapan ke teks. Panggilan suara, peraturan panggilan, perintah dan kontrol suara, pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer, pencarian lisan, dan robotika adalah aplikasi utama SR. Selanjutnya ada video IA. Tujuan utama IA dari video adalah untuk memahami dan mengekstrak informasi relevan dari konten video yang dimuat dalam video. Aplikasi IA dari video adalah pengindeksan semantik, analisis dan pengambilan berbasis konten, pengkodean video berorientasi konten, bantuan bagi penyandang tunanetra, dan otomatisasi dan di supermarket. Di era Big Data, media sosial dan banyak platform lainnya memproduksi video digital dengan kecepatan sangat tinggi. Bukan hanya ukuran data yang penting, kekuatan dan kecepatan komputasi yang tinggi juga penting untuk mengekstrak informasi pengguna dari video digital ini. Lalu, ada pengenalan teks. Data video dalam jumlah besar diproduksi dan dibagikan setiap hari di media sosial. Teks dalam video berperan penting untuk mengekstrak informasi yang kaya dan memberikan petunjuk semantik tentang konten video. Ekstraksi dan analisis teks dalam video telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemahaman gambar. Berbagai macam metode telah diusulkan dalam hal ini. Caption dan teks adegan adalah dua kategori teks yang dapat diekstraksi dari video. Lalu ada peringkasan video otomatis. Alat otomatis yang sangat penting untuk menganalisis dan memahami konten visual. Orang-orang membuat video dalam jumlah besar menggunakan ponsel, kamera yang dapat dikenalkan Google Glass, dan lain-lain. Beberapa contoh dari pertumbuhan eksplosif ini adalah 144.000 jam video diunggah setiap hari di YouTube. Para live vlogger membuat video berukuran GB menggunakan kamera yang dapat dikenakan 422.000 kamera CCTV menghasilkan video 24/7 di London. Pertumbuhan data video yang eksplosif setiap menyoroti perlunya mengembangkan algoritma peringkasan video otomatis yang cepat dan efisien. Hasil dan diskusi. SLR ini menyaring wawasan penting dari ikhtiar komprehensif teknik IA untuk berbagi tipe data untuk memberikan pandangan baru terhadap permasalahan lama. Namun, masih sangat relevan hingga saat ini. Big Data membawa perubahan paradigma komputasi ke teknik IA. Dalam hal ini, SLR ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenali teknik IA yang ada untuk berbagi tipe data. Sejauh pengetahuan kami, teknik IA dari berbagi data besar yang tidak terstruktur pada satu platform belum ditangani. Untuk mencapai tujuan ini, metodologi SLR telah diikuti untuk mengeksplorasi kemajuan teknik IA dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah sebuah gambar dari informasi ekstraksi. Lalu, kebutuhan akan sistem IA yang terkonsolidasi untuk data besar multidimensi yang tidak terstruktur. Analisis kritis terhadap literatur yang ada dipilih dalam SLR ini telah mengidentifikasi berbagai tantangan khusus tugas dan tantangan khusus data IA Big Data. Berdasarkan temuan SLR ini,
Beragam data besar menghadirkan tantangan untuk mengekstraksi informasi yang berguna. Setiap bidang menggunakan sistem IE untuk berbagi data guna melakukan penambangan dan analisis. Sistem konsolidasi baru untuk mengekstrak informasi berguna dari berbagai tipe data dapat meningkatkan efisiensi analisis data besar dengan mengintegrasikan informasi yang diekstraksi. Misalnya, sistem layanan kesehatan menggunakan berbagai data besar dalam sistem yang berbeda, seperti sistem penunggung keputusan, identifikasi penyakit, dan analisis layanan kesehatan. Ini adalah sebuah gambar keterbatasan sistem IE. Itu ada teks, gambar-gambar, audio, dan video. Kesimpulannya, tinjauan literatur sistematis bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik canggih untuk IE dari tipe data besar yang tidak struktur seperti teks, gambar, audio, dan video untuk menyelidiki keterbatasan teknik ini. Selain itu, tantangan IE dalam lingkungan big data juga telah diidentifikasi. Analisis dan penambangan data menjadi semakin kompleks seiring dengan pertemuan besar-besaran data besar yang tidak terstruktur. Pembelajaran mendalam dengan kemampuan generalisasi, kemampuan beradaptasi, dan sedikit keterlibatan manusia memainkan peran kunci dalam hal ini. Namun, untuk memproses data yang tumbuh secara eksponensial, diperlukan teknik baru yang fleksibel dan terukur untuk mengatasi dinamika dan ketersebaran data yang tidak terstruktur. Kualitas, kegunaan, dan kelangkaan data yang besar tidak terstruktur merupakan hambatan utama dalam memperoleh informasi yang berguna. Untuk menyempurnakan teknik IE, memperoleh informasi yang berguna dan mendukung keserbagunaan data tidak terstruktur, diperlukan pengalaman teknik baru dan melakukan perbaikan serta penyempurnaan pada teknik yang sudah ada. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.